Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Cahya. Kali ini kalian akan mempelajari koordinat Kartesius part 2. Masih semangat belajar kan? Oke, ini untuk kelas 8 ya, jadi simak baik-baik. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menentukan posisi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Bagaimanakah itu jika digambarkan pada bidang Kartesius? Oke, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang Kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada garis L1, garis L2, L3, dan L4. Mari kita amati, keempat garis ini dia sejajar ya dengan sumbu apa kira-kira? Dia sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X ya, sama-sama horizontal. L1, L2, L3, dan L4 itu sama-sama horizontal. Nah, maka dari itu disebut sejajar dengan sumbu X. Ya, sumbu X kan dia horizontal juga. Nah, tapi L1, garis L1, garis L2, L3, dan L4 dia tegak lurus dengan sumbu apa kira-kira? Sumbu Y. Nah, dia tegak lurus ya. Tegak lurus itu bagaimana? Tegak lurus itu seperti tanda plus. Nah, gini, namanya tegak lurus itu gini. Kalau sejajar itu ini, gradiennya sama. Nah, kemiringannya sama. Kalau sejajar, kalau tegak lurus dia membentuk sudut siku-siku. Jadi pas 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Bu, kalau misalkan ada garis gini, terus miring dikit apakah dia tegak lurus? Tidak, ya. Jadi kalau tegak lurus itu harus 90 derajat, harus siku-siku. Maka dari itu garis L1, L2, L3, dan L4 dia tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, perhatikan garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, kira-kira M1, M2, M3, M4 ini sejajar dengan sumbu apa? Ya, sumbu Y ya, karena dia vertikal. Vertikal semua, dia sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis M1 sampai M4 ini tegak lurus dengan sumbu apa? Tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus dengan sumbu X, yang hijau ini tegak lurus dengan sumbu X. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yaitu garis N1 dan N2. Kira-kira dia apa ya namanya? Apakah dia tegak lurus? Apakah dia sejajar atau yang lain? Kira-kira apa? Tegak lurus nggak mungkin karena dia tidak membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, terus apakah dia sejajar? Tidak mungkin. Kalau sejajar harus kemiringannya sama dan tidak memotong. Sehingga garis N1 dan N2 ini adalah saling berpotongan. Nah, saling berpotongan. Mari kita lihat. N1 dan N2 saling berpotongan ya. Dia memotong di koordinat ini. 0,2. Oke, N1 dan N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Mari kita amati, N1 itu yang ini memotong di sumbu X. Nah, kira-kira memotong di titik berapa ini? Koordinat titik berapa? 1,0 ya. Nah, kalau N1, garis N1 memotong sumbu Y di koordinat titik berapa? 0,2. Ya, hati-hati ya menuliskan ini. Yang disebutkan adalah titik koordinat X-nya dulu, baru koordinat Y-nya.
Nah, terus garis N2 itu memotong sumbu X di titik koordinat berapa? Di sini ya. Nah, titik X-nya -1, Y-nya 0. Ya, -1,0. Nah, garis N2 memotong sumbu Y di titik berapa ini? Sama, di titik 0,2. Nah, sampai sini bisa dipahami kan ya? Jadi, kondisinya adalah mereka saling berpotongan. Oke, N1 berpotongan dengan N2. N1 dan N2 juga berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kalian sudah tahu garis yang sejajar itu bagaimana, yang tegak lurus itu bagaimana, yang berpotongan itu bagaimana. Nah, selanjutnya apa? Nah, perlu kalian ketahui bahwa seperti ini. Sistem koordinat terdapat pada bidang datar dan pada ruang. Pada bidang datar, R2 ini simbol ya, R pangkat 2 ini merupakan 2 dimensi. Kalau R pangkat 3 itu 3 dimensi. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalian di SMP hanya mempelajari pada bidang datar saja, pada 2 dimensi saja. Jadi hanya terdapat sumbu X dan sumbu Y, ya. Bidang koordinatnya hanya terdapat sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik asal atau titik origin yaitu 0,0. Nah, di sini ada suatu titik P di mana koordinatnya adalah X1, Y1. Nah, di sini titik M koordinatnya X1,0. Ingat kalau di sumbu X berarti koordinatnya nulisnya bagaimana? X1, Y-nya pasti 0. X1 ini berupa bilangan ya, berupa angka. Misal 3,0, 4,0, dan seterusnya. Nah, untuk titik di sumbu Y berarti yang selalu 0 adalah koordinat X-nya. 0,Y1. Sehingga titik P di sini adalah X1, Y1. Ini berupa angka, berupa bilangan. Nah, gitu. Jika pada bidang 2 dimensi ya, itu hanya terdapat ini saja. Nah, kalau pada 3 dimensi bagaimana? Ada satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Kalau di 2 dimensi hanya ada 2 sumbu, kalau di 3 dimensi ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalian mempelajari ini 3 dimensi itu di SMA. Ya, jadi tidak perlu khawatir, di SMP kalian hanya mempelajari ini saja. Hanya untuk pengetahuan saja kalau ada bidang 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dengan titik koordinatnya adalah 3,1. Nah, dia segitiga siku-siku tapi sama kaki. Nah, bagaimana itu? Nah, nanti kita gambarkan. Nah, ini tuh harus gambar ya. Jadi anak-anak harus gambar jika ada soal seperti ini, nggak boleh diawang-awang. Nah, jika titik B 9,1, maka koordinat titik C itu berapa? Nah, kita gambar. Seperti ini gambarnya. Buat sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus. Jadi kalian buat bidang koordinatnya terlebih dahulu, sumbu X dan sumbu Y. Jangan lupa sumbunya itu diberi panah ya. Oke. Terus diberi nama juga, yang mendatar itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Oke, sekarang kita tentukan titiknya. Titik A 3,1. 3,1 berarti di sini ya. X-nya 3, Y-nya 1. Berarti titiknya di sini. Titik B 9,1. 9,1 berarti di sini. 9,1. Oke, sekarang tentukan titik C, tapi syaratnya adalah siku-siku di A
siku-siku di A ya. Nah, di sini harus siku-siku dan sama kaki. Nah, ketika garis A dan B ini kalian tarik, nah berarti kan membentuk garis horizontal, garis yang biru. Ya. Nah, dia siku-siku di A, berarti kan kalian pasti tarik garis ke atas, yang garis oranye ini. Nah, garis oranye ke atas. Nah, ke atasnya itu sebanyak berapa satuan kira-kira? Nah, ini syaratnya ada 2. Dia siku-siku dan sama kaki. Kita hitung dari A ke B, titik A ke B itu berapa satuan, berapa kotak di sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau sama kaki antara AB dengan AC dia pasti sama karena dia sama kaki. Kita hitung 6 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata 6 satuan ke atas itu berhentinya di titik ini. Titik 3,7. X-nya 3, ya. Y-nya 7. Berarti koordinat titik C adalah 3,7. Sampai sini bisa dipahami ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Siku-sikunya di A. Terus dia sama kaki. Berarti harus jaraknya sama antara A ke B dengan A ke C. Nah, untuk yang garis coklat ini kalian tinggal hubungkan antara titik C dan titik B. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, tentukan luas segitiga ABC. Kalian diminta untuk menentukan luas segitiga ini. Bagaimana caranya? Ya dengan menghitung banyaknya kotaknya ini. Nah, ini kan satu kotak itu namanya satu satuan. Sehingga jika ditanyakan luas, berarti nanti satuan luas. Ya, jawabannya nanti di akhir 18 satuan luas, bukan cm persegi, bukan meter persegi, bukan desimeter persegi, dan lain-lain. Jadi karena dia nggak ada satuannya, kan ini nggak menyebutkan jarak A ke B 3 cm, jarak A ke C 3 cm, kan nggak disebut seperti itu, maka nanti satuannya yaitu satuan luas. Nah, kita hitung. Namanya luas segitiga, berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Kalian tahu gambar segitiganya seperti ini. Berarti yang alas itu yang garis biru, ya, AB. Yang tinggi garis oranye, AC. Nah, garis AB itu berapa tadi? Berapa satuan? Oh, 6 satuan. Berarti setengah kali 6 kali tingginya tadi juga 6 karena dia sama kaki. Sehingga setengah kali 6 kali 6 sama dengan 18 satuan luas. Oke, bisa dipahami ya? Nah, misal kalian nanti dapat soal tentukan luas sejajar genjang, itu dihitung aja kotaknya berapa. Ya, kalian harus menggambar, ya. Jadi tidak boleh tidak menggambar, jadi harus menggambar. Oke, kita lanjut. Jarak 2 titik pada bidang datar. Kalau kemarin kalian menentukan posisi 2 titik ya. Titik A terhadap titik B posisinya bagaimana? Gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kita menentukan jarak. Nah, jaraknya itu bagaimana? Misal, di sini diketahui titik P dengan koordinat X1, Y1. Diketahui titik Q dengan koordinat X2, Y2. Sehingga ketika kita mau menentukan jarak, berarti kan ditarik garis seperti ini. Ya, antara titik P dan titik Q ditarik garis seperti ini. Nah, titiknya ini kalian tarik garis tegak lurus dengan sumbu X. Ini juga, nah, tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ternyata dia membentuk segitiga siku-siku. Ketika dihubungkan, membentuk segitiga siku-siku di sini. Nah,
Maka dari itu, untuk menentukan jarak ini bagaimana? Rumusnya seperti ini. Bu, rumus ini didapat dari mana? Sebenarnya ini rumus Pythagoras. Kalian akan mempelajari Pythagoras di kelas 8 semester 2. Nah, tapi ini sebagai awal, jadi kalian harus mengetahui. Nah, PQ berarti untuk menghitung jaraknya adalah akar X2 dikurangi X1, jadi titik Q. Ya, ini X2 dikurangi X1, kemudian dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi 1, Y2 dikurangi Y1, kemudian dikuadratkan. Nah, seperti itu. Contoh, ini ya. Koordinat titik P dia adalah 1,2. Koordinat titik Q adalah 4,6. Oke, tentukan jarak titik P dan titik Q. Masukkan ke dalam rumus saja, berarti 4 dikurangi 1, jadi X dikurangi X, gitu aja simpelnya. Ya, koordinat X dikurangi koordinat X, kemudian dikuadratkan. Nah, jangan lupa ada kuadratnya di sini. Kemudian ditambah koordinat Y dikurangi koordinat Y. 6 dikurangi 2. Kemudian dikuadratkan. Nah, ada pertanyaan. Misal, saya kebalik, Bu. 1 dikurangi 4, 2 dikurangi 6. Boleh nggak? Boleh. Kita hitung, 4 dikurangi 1, 3 dikuadratkan. 6 dikurangi 2, 4 dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3, 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. Kalian sudah belajar di kelas 7, ya. Sehingga kita dapatkan 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Nah, cara menghitung akar ini bagaimana? Nah, 25 kira-kira berapa kali berapa yang sama angkanya? Ternyata 5 kali 5, sehingga akar dari 25 adalah 5 satuan. Karena di sini nggak ada satuannya sentimeter, meter, nggak ada. Jadi, nulisnya adalah 5 satuan. Jaraknya adalah 5 satuan. Nah, Bu, misal saya mendapatkan akar 18, sementara 18 itu bukan bilangan kuadrat. Biarkan seperti itu saja, akar 18 satuan, gitu aja. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan langsung kepada saya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.